Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, ashabal fadilah, para ulama, para masyayikh, para asatidz, guru-guru kita, segenap sesepuh dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir. Wa nakhusu bidzikri, yang kita muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi MSI. Bersyukur dan alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan dan izinkan beliau berkenan dan akhirnya dapat hadir di tengah-tengah kita di majelis yang insya Allah diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tentu beliau adalah tokoh nasional yang tidak asing lagi bagi kita. Selain selaku dan sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, beliau juga adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan juga yang tidak boleh tidak disebut Wakil Ketua Umum Dewan Pusat Pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini bukan pesan sponsor tapi membacakan biografinya saja. Maka kalau ketua umumnya sekarang banyak bermasalah, bisa jadi nanti digeser ketua umumnya oleh beliau. Alhamdulillah, beliau ini sungguh dikenal di masyarakat sebagai pejabat tinggi negara yang sangat teduh, yang sangat tawadhu, sangat santun sekali. Teduh, indah seteduh hati dan wajah beliaunya ini. Tidak pernah sejak dari dilantik sebagai Wakil Menteri Agama ada kontroversi apapun. Bahkan beliaulah yang selalu meluruskan dan selalu memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat jika muncul beberapa persoalan di Kementerian Agama. Kita doakan semoga beliau panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan insya Allah senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin membimbing kita umat dan bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Aminnya insya Allah pada kenceng semua Pak Wamen. Jadi kalau aminnya kenceng semua, insya Allah mustajab, diijabah Allah. Kabul insya Allah. Yang kami hormati, hadir Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili dan calon dirjen memang. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, sahabat seperjuangan saya Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MA. Beliau adalah orang yang banyak sekali karya-karya tulisnya dan tentu pengabdiannya dahsyat sekali, termasuk tentu ngopenin guru-guru madrasah seluruh Indonesia, baik yang negeri maupun swasta, ada di tangan beliau semuanya ini. Alhamdulillah beliau berkenan hadir, dan kehadiran beliau tadi menjanjikan insya Allah guru-guru Al-Kaukab tahun ini setidaknya sudah terdaftar sertifikasi guru semuanya. Amin. Nah, kalau sudah dideklar kayak begini dan pada dengar, tinggal Pak Direktur menindaklanjuti. Nah, insya, apalagi guru-guru hafizul Quran, berkah dan banyak didoakan. Kalau pengen cepat jadi dirjen, segera mensertifikasi guru-guru hafal Quran. Betul? Yang kami hormati senior saya Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Faisal Musa'ad. Beliau sekarang dipercaya di Kementerian Agama sebagai Kepala Biro Umum
Karenanya itu seluruh Kementerian Agama namanya Biro Umum, semuanya beliau jalankan. Sampai konon katanya sudah tidak Biro Umum lagi, yang khusus-khusus pun juga dijalankan. Jadi sudah berubah mulai dari Biro Umum dan Biro Khusus sekarang. Beliau telah melalang buana banyak pengalaman sebagai Kanwil lama di Maluku, Ambon, sebagai Kanwil Kementerian Agama terakhir di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan 1 tahun ini beliau menjabat sebagai Kepala Biro Umum yang alhamdulillah, ini saya tahadus bin ni'mah Pak Wamen, sejak dulu dari Kanwil beliaulah termasuk orang yang senantiasa memberikan infak pembangunan pesantren Al-Kaukab ini. Nih berkahnya alhamdulillah, beliau di akhir-akhir pengabdiannya ditarik oleh Menteri Agama menjadi Kepala Biro Umum. Sebentar lagi moga-moga dia menjadi Sekretaris Jenderalnya. Amin. Amin apa nggak usah diaminin ini Pak Budha. Yang kami muliakan ashabul fadilah, Samahatul Syekh Khalil Ibrahim Al-Ubaidi. Beliau kita kenal guru tetap pembimbing tahfidz Quran dari Irak aslinya. Negara Irak sudah pasti dikenal sebagai negara gudangnya ulama dari sejak zaman peradaban Islam sampai sekarang. Beliau ini bukan hanya hafizul Quran, penghafal Quran saja, tapi bahkan hafiz qiraah sab'ah beliau senantiasa jaga. Dan beliau pembimbing utama di tahfizul Quran pesantren Al-Kaukab. Alhamdulillah bergabung 3 bulan atau 4 bulan yang lalu Samahatul Syekh Abdullah bin Mahmud Al-Abbasi Al-Misri. Beliau hadir dari Mesir. Dan alhamdulillah saking semangatnya untuk menyampaikan dakwah dan Al-Quran, beliau yang ganteng dan tampang ini alhamdulillah selain hafizul Quran juga hafiz qiraah sab'ah, bahkan qiraah asyrah. Ini jarang, bahkan di Indonesia mungkin bisa dihitung nggak sampai 5 orang qiraah asyrah. Beliau ini salah satunya. Di Indonesia nggak ada 5 orang setahu saya yang hafal Quran dan sekaligus 270 juta di Indonesia nggak sampai 5 orang. Beliau di Al-Kaukab rahmah dan fadilah Allah Ta'ala, tanpa diundang hadir di Al-Kaukab dengan pengabdiannya menjadi pembimbing tahfizul Quran. Dan beliau ini masih bujangan. Nah ini penting, masih katanya mau nikah dengan orang Indonesia. Moga-moga di antara ini ada yang dilamar nanti. Tapi potongannya masih jauh semua ini. Potongan, belum lagi jahitannya. Ketua Yayasan Al-Ustaz Haji Muhammad Sirajuddin Al-Hafidh M.Hum. Ketua Komite Madrasah Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Khairuddin MPD, para kepala madrasah, kepala pesantren, seluruh asatidz dan ustadzah, dan tentunya seluruh wali santri, baik santri banin maupun banat yang hadir mengikuti kegiatan silaturahim sekaligus pembukaan kajian bulanan ini. Kita doakan semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, dipanjangkan usianya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Moga-moga aminnya yang benar-benar insyaallah jadi ahli surganya Allah Ta'ala, masuk surganya Allah dengan orang-orang solihin. Yang aminnya setengah-setengah masuk, tapi masuk angin saja. Ini tampaknya sudah mau yang ada lebih panjang-panjang bisa bertanya. Mau di sorban di sini boleh Pak? Baik, supaya tidak jatuh lagi, ditaruh di atas meja saja ya. Hadirin hadirat, terutama secara istimewa santri banin banat semua yang saya sayangi, yang saya banggakan. Saya ingin meneriakkan yel-yel dan tolong dijawab dengan kompak supaya hilang ini ngantuknya semua yang hadir ya. Setuju? Yel-yel
moto pesantren Tahfidz Al-Kaukab. Tolong nanti tidak usah saya ajarin, semuanya sudah menghayati, semuanya sudah hafal saya yakin. Pesantren Banin dan pesantren Banat siap menjawab? Bismillah. Pesantren Tahfidz Al-Kaukab masih belum kompak. Biasanya lebih kompak. Sekali lagi, yang Banin kurang kompak atau belum makan siang tadi? Sudah ya? Bismillah sekali lagi. Pesantren Tahfidz Al-Kaukab alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini moto yang selalu kita tanamkan Pak Wamen izin, membentuk generasi Qur'ani benar, pintar, dan unggul. Nah, itu biasanya begitu, sudah pada hafal dan itu dihayati betul. Ibu bapak yang kami muliakan, izin ada 2 atau 3 hal saja ingin saya sampaikan dalam sambutan yang singkat ini. Pertama, tentu ini adalah kegiatan perdana silaturahim dan penjengukan santri setelah 2 tahun kita dihantam pandemi Covid, bahkan seluruh dunia, seluruh santri tidak ada penjengukan sama sekali. Karena itu 1 tahun kita kasih kesempatan liburan 3 kali pada masa pandemi Covid. Tapi mulai tahun ajaran ini 1 tahun hanya 2 kali liburnya. Tetapi kita kasih kesempatan setiap bulan sekali kita melakukan dhiyafah atau kunjungan, sekaligus dengan melaksanakan kajian ta'lim kitab Bulughul Maram sebagaimana tradisi dan kegiatan masa-masa sebelum Covid. Karena itu ini kegiatan perdana. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu sekalian akan urgensi dan pentingnya kehadiran silaturahim dan kajian bulanan ini. Kajian bulanan yang menjadi majelis ilmu dan zikir kita semua. Majelis silaturahim untuk memperkokoh kebersamaan dan kekompakan seluruh sivitas dan keluarga besar Al-Kaukab ini. Karena mohon maaf selalu saya tekankan, pembeda Al-Kaukab itu adalah, mohon maaf, keistimewaan Al-Kaukab ini adalah ada 3 hal, dan ini menjadi saya ingin tegaskan. Yang pertama, eratnya atau kuatnya hubungan silaturahim, komunikasi dan koordinasi antara wali santri dan seluruh para asatidz dan pengasuh pesantren. Mutlak diperlukan itu. Karena itu setidaknya pertemuan secara fisik 1 bulan dengan sekaligus kajian bulanan ini wajib hadir sekiranya tidak ada udzur syar'i. Karena itu alhamdulillah ini menjadi media penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di pesantren Tahfidz Al-Kaukab mohon izin saya ingin tegaskan, sejak dari anak kita dititipkan, saya sudah berikan ketentuan, saya sudah berikan aturan mainnya, harus diserahkan dan diamanahkan langsung oleh orang tuanya kepada pengasuh. Seperti kemarin, tidak boleh kita nitip putra putri kayak nitip barang, tidak boleh. Karena kita nitip generasi, kita nitip amanah Allah, kita nitip harapan bangsa dan agama. Dan karena itu harus serius. Saya ingin tegaskan, tidak ada yang menitipkan santri di Al-Kaukab kecuali diserahkan langsung oleh orang tuanya kepada pengasuh. Dan itu langsung kemudian didoakan oleh para asatidz di tempat. Dan itu sudah kita praktekkan. Yang kedua, tradisinya selalu dijaga silaturahim dan komunikasi antara wali santri dengan pengasuh. Kapanpun terus dilakukan, minimalnya ketemu 1 bulan ini. Dan yang ketiga, ini mohon maaf belum pernah terjadi dan harus nanti ke depan dilakukan. Tidak boleh ada satupun santri yang keluar dari Al-Kaukab setelah menamatkan madrasah aliyah lalu pindah dan meneruskan pendidikannya, kecuali dia harus dapat izin dan restu pengasuh dan para asatidz-asatidznya. Karena itu dia harus pamitan kalau kemudian dia telah mengakhiri masa studinya. Ini tahun di mana tahun angkatan pertama kita akan mengeluarkan seluruh santri. Karena itu Bapak Ibu, sebelum
pada pindah dan melanjutkan, ini aturannya. Mohon doa dan berkahan dari ustadz pengasuh, para kiai di pesantren untuk kemudian pindah melanjutkan studi di akhir studi di madrasah aliyah. Ini keistimewaannya pesantren Al-Kaukab yang saya tidak tahu harus diikuti apa enggak dengan pesantren-pesantren yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, yang ingin juga saya sampaikan di sini, alhamdulillah, keistimewaan dan kelebihan pesantren Tahfidz Al-Kaukab, bahwa pesantren ini, mohon izin Pak Wamen, Pak Direktur, kami tegaskan, pesantren ini sejak awal dibangun dengan sekaligus didirikan madrasah formal, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Namun madrasahnya dilakukan sistem pendidikannya terintegrasi, menyatu dengan pesantren, atau biasa kita istilahkan dengan madrasah yang berbasis pesantren. Seluruh kegiatan madrasah harus connecting, harus sambung dengan kegiatan manajemen, kurikulum, dan seluruh aktivitas pesantren. Pesantrenlah yang kemudian menjadi ruh dari seluruh kegiatan ini, di mana kemudian anak-anak kita menimba ilmu pengetahuan sains dan teknologinya di madrasah. Dan karena itu pesantren kemudian mengawal dan mendidik putra-putri kita 24 jam penuh. Saya mohon maaf ingin tegaskan, satu kelebihan dari pesantren Tahfidz yang sedikit dimiliki oleh pesantren lain adalah di sini berbasis pesantren tahfidzul Quran bisanadin kamilin. Di sini selain sekolah di madrasah mengembangkan ilmu-ilmu sains dan teknologi, juga dibekali dengan hafalan Al-Quran yang targetnya selesai 6 tahun, selesai 30 juz. Dan hafalan Qur'annya harus mendapatkan sanad secara tepat, sanad secara lengkap. Sanad itu silsilah keilmuan dari guru kita ke guru-gurunya sampai kepada tabi'in, sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan itu dimiliki tentu lengkap oleh guru kita Syekh Khalil maupun Syekh Ubaidi. Jadi yang keluar dari Al-Kaukab, kalau khatam Al-Quran, selain kita kasih ijazah kelulusan madrasah, kita kasih ijazah kelulusan hafidhul Quran, juga langsung diberikan sanad dan ijazah oleh guru-guru dan syekh kita yang memang beliau punya kompetensi dan keahlian di bidangnya itu. Dan ini mohon maaf saya nggak promosi, jarang dan langka sekali di pesantren-pesantren yang lain. Boleh Bapak Ibu cek. Maka sangat bersyukurlah putra-putri dan Bapak Ibu memang jeli sekali memilih pesantren Al-Kaukab. Bu, Ibu memang jeli sekali memilih pesantren. Senyum tak Bu, senyum. Kok serius banget. Jarang kita dapetin kayak begini. Ini saya ingin tanya Bapak ya, kebanggaan dan syukur kita, bukan untuk kesombongan, kesyukuran. Boleh dicek. Hafalan Quran mungkin ada hafal dapat syahadah, tapi sanadnya dapat enggak? Sanadnya muttasil, nyambung enggak sampai kepada Nabi? Nah, ini di Al-Kaukab. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kesyukuran kita, pesantren Tahfidz Al-Kaukab mulai tahun kemarin dan di proses tahun ini kita tegaskan dengan sistem satu atap Pak Direktur. Jadi yang masuk sanawiyah hanya akan diwisuda dan diberikan ijazah kalau keluar aliyah. 6 tahun satu atap sanawiyah dan aliyah dengan sekaligus dilengkapi program kelas peminatan. Nah, ini sudah dicarinya susah. Cari pesantren yang lain susah ini pokoknya. Betul. Kalau nemu ya jarang-jarang lah. Salah satunya ya di Al-Kaukab ini. Maka Bapak Ibu memang jeli banget pilih pesan. Bu, jeli banget pilih. Lah di sini satu atap, karena apa? Supaya ilmunya nyambung, ndak malang kada, ndak nanggung. Dari sanawiyah 3 tahun masih belum mumpuni. Kalau sudah 6 tahun, Qur'annya selesai, kitabnya bisa, bahasa asingnya Arab Inggris pun semakin kuat, dan yang tidak kalah pentingnya diberikan program kelas peminatan sesuai minat bakat santri. Ada setidaknya 4 kelas programnya, yaitu penguatan bahasa Arab, kemudian pilihan kedua penguatan bahasa Inggris, pilihan yang ketiga penguatan qiraatul kutub atau kitab kuning, dan yang keempat penguatan IT, informasi dan teknologi yang menjadi kebutuhan kita sekarang sangat penting.
Ini alhamdulillah sudah dipraktekkan 1 tahun yang lalu dan sekarang mulai terus kemudian disempurnakan. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan, terlepas dari itu semua, bahwa tradisi spiritual pembacaan zikir, wirid dan ratib di pesantren Al-Kaukab ini menjadi keharusan. Bapak Ibu mendapatkan buku ini buku cetakan terbaru yang sebenarnya dulu sudah ada. Ini yang selalu dibaca tiap hari oleh santri-santri Al-Kaukab. Mulai dari zikir ba'da shalah, kemudian zikir masa'an wa sabahan, kemudian bacaan ratib al-haddad, selain pembacaan 3 surah yang wajib tiap hari, yaitu Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan Al-Mulk. Tiap hari wajib ditambah pembacaan Asmaul Husna, salat malam dan salat duha. Wajib di sini. Ibu bapak kalau mau lihat di sini kita sudah lengkapi, ada aktivitas santri. Mohon nanti Pak, aktivitas santri harian, aktivitas santri mingguan, dan aktivitas santri bulanan. Bisa dibaca dan dilihat supaya Bapak Ibu para wali santri mengetahui persis apa saja kegiatan santri-santri kita di Al-Kaukab dalam tiap harinya, tiap minggunya maupun tiap bulannya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, tentu terlepas dari ikhtiar lahiriah kita semua, atas nama pengasuh dan seluruh sivitas Al-Kaukab, kami mohon doa, restu dan dukungan dari semua wali santri, dari semua yang hadir, para ulama, para asatidz. Kiranya Allah senantiasa memberikan istiqamah, kekuatan lahir dan batin untuk terus kemudian melaksanakan tugas pengabdian pendidikan Islam di pesantren Tahfidz Al-Kaukab ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir saya ingin mohon izin waktu sejenak. Kesempatan ini kami mendeklar atau kami meresmikan kegiatan majelis taklim bulanan yang dimulai hari ini, yang akan selalu kita lakukan di pekan terakhir atau pekan minggu keempat setiap bulan. Kemudian alhamdulillah minggu kemarin juga sudah mulai dibuka kegiatan TPQ, Taman Pendidikan Quran dan Majelis atau Madrasah Diniyah Takmiliyah. Alhamdulillah, untuk menampung para putra-putri tetangga pesantren. Banyak sekali yang kepengen dibuka TPQ dan Madrasah Diniyah. Alhamdulillah sudah jalan dan kita resmikan dan sudah jalan. Dan kemudian yang berikutnya di tahun ajaran ini kita juga ingin mengukuhkan amanah pengurus komite madrasah yang baru. Karenanya ingin saya mohon izin minta waktunya sejenak memanggil dan mengundang seluruh pengurus komite madrasah. Kiranya nanti berkenan maju ke depan, kita resmikan pengukuhannya, dan dengan doa serta dukungan kita semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas komite madrasah sebagai wadah musyawarah dan wadah aspirasi seluruh wali santri di Al-Kaukab. Baik, untuk menyingkat waktu kami mohon izin supaya segera berkenan langsung ke depan. Komite madrasah kami panggil saja, SK-nya sesuai nama-namanya. Ketua Bapak Muhammad Khairuddin MPD, mungkin langsung bisa berkenan maju ke depan. Wakil Ketua Bapak Ahmad Imron MPD. Kemudian Sekretaris 1 Ibu Dona Maria Ulfa. Sekretaris 2 Ibu Sugianti. Bendahara 1 Ibu Sri Mulyati. Bendahara 2 Ibu Surtianingsih. Ini pengurus harian. Didukung dan ditambahkan Korlas atau koordinator kelas. Untuk kelas 7A Ibu Yuli Ekawati. Kelas 7B Ibu Ana Mariana. Kelas 8A Ibu Yuni Rosita. Kelas 8B Ibu Munahiroh Al-Hajar. Kemudian kelas 9B Ibu Maria Ulfa. Kemudian kelas 9B Bapak Asnawi. Kelas 10A Ibu Rawanti. Kemudian kelas 10B Ibu Masrifah. Kelas 11A Ibu Talwana. Kelas 11B Ibu Trisna Ruhyat.
ketua, ketepatan wakil ketuanya ini minta izin, Pak Imron, Pak Ahmad Imron. Jadi nampak sekali, tolong mungkin kameramen bisa diambil. Saya mohon izin untuk kemudian menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami muliakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengasuh sekaligus pembina Yayasan Lentera Insan Nusantara Pondok Pesantren Tahfidz Al-Kaukab, seraya memohon ridho dan izin Allah Ta'ala pada hari ini Ahad 28 Agustus 2022 dengan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan mengukuhkan seluruh pengurus Komite Madrasah Pesantren Tahfidz Al-Kaukab dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi dan mengizinkan tugasnya dan kemudian mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah saya sudah mulai lihat wajahnya dari paling pojok ke sini. Moga-moga nanti kalau ketemu saya juga hafal. Dan Ibu Bapak, inilah potret ibu-ibu solihah, ibu solihah, dan tentunya cantik lahir batin yang akan menahkodai komite madrasah dan koordinator kelas tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih, sekian, dan mohon dapat kembali ke tempat masing-masing. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, sambutan yang dapat kami sampaikan. Tentu kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seagung-agungnya. Wal 'afu minkum wa hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.